Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulfa, perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan IPA SD 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan sifat-sifat benda, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan berbagai peralatan. Di sini ada toples, ada sendok, dan ada air. Baiklah, yang pertama benda padat. Nah, benda padat merupakan benda yang berwujud padat dan memiliki bentuk tetap, seperti sendok ini. Sendok ini merupakan benda padat ataupun toples yang saya pegang ini, yaitu juga merupakan benda padat. Bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya dan tidak akan berubah bentuk meski berpindah tempat. Seperti ketika saya meletakkan sendok di sini, saya juga akan meletakkan sendok di depan ini contohnya. Nah, ketika saya meletakkan sendok di depan ini, bentuk dan ukuran si sendok ini tidak berubah, hanya saja berpindah tempat. Begitu pula jika saya meletakkan toples ini di bagian depan. Akan tetapi bentuk benda padat dapat berubah dari bentuk aslinya melalui suatu proses, misalnya besi yang merupakan benda padat berubah bentuk menjadi sendok. Nah, seperti yang saya pegang ini. Nah, sifat-sifat dari sebuah benda padat yang lainnya yaitu benda padat ini memiliki massa. Suatu benda disebut padat kalau ia bisa mempertahankan wujudnya tanpa memerlukan wadah atau cetakan. Nah, yang selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair merupakan benda yang berbentuk cair, seperti contohnya yang sudah terlihat di depan kita ini, yaitu berupa air. Nah, benda cair ini juga memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama menempati ruang, dan yang kedua juga mempunyai massa. Sifat-sifat lainnya yaitu permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Seperti saya akan menaruh air ini ke dalam toples ini. Nah, permukaan benda cair ini atau air ini terlihat begitu tenang, dan benda cair akan mengalir ke tempat yang rendah, seperti yang saya contohkan tadi ketika saya menuangkan air ini ke dalam toples tersebut. Untuk benda cair atau air ini tidak tetap ya, dia dapat berubah mengikuti wadahnya. Seperti pada saat ini saya meletakkan air ini di dalam toples, maka dia akan berbentuk sesuai toples tersebut. Nah, benda cair ini memiliki tekanan ke segala arah dalam satu lokasi. Tekanan bisa berbeda tergantung kedalamannya. Semakin dalam, maka tekanan tersebut semakin besar. Nah, benda cair ini juga mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya seperti yang saya misalnya saya contohkan yang lain, air yang dari hulu mengalir ke arah hilir. Nah, itu contoh yang lain selain yang saya contohkan ya. Ataupun aliran air dari yang tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Nah, contoh aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti sudah saya contohkan tadi ketika saya menuang air tersebut ke dalam toples ini, maka air tersebut akan berpindah tempat ke dalam toples tersebut. Nah, zat cair ini nggak bisa mempertahankan bentuknya ya, dan harus diletakkan dalam sebuah wadah. Kalau pada seperti contoh yang saya sekarang ini,
saya meletakkannya di dalam sebuah toples. Agar apa? Agar air tersebut tidak merembes keluar atau tidak mengalir keluar. Selanjutnya kita masuk ke benda gas. Sebelumnya saya singkirkan dulu ya peralatan-peralatan ini. Nah, di sini saya mempunyai sebuah plastik. Nah, sebelumnya benda gas ini adalah benda yang sulit diamati ya, karena tidak memiliki wujud, tidak memiliki bentuk gitu. Seperti asap, udara, ataupun benda-benda gas yang lainnya. Nah, tapi saya akan mencontohkan di sini contoh benda gasnya. Ketika saya akan meniup plastik ini, maka karbon dioksida yang saya keluarkan akan masuk ke dalam plastik yang sedang saya pegang saat ini. Saya contohkan ya. Nah, seperti ini plastiknya akan berisi seperti ini. Apa isi dalam plastik ini? Yaitu gas tadi atau udara yang saya masukkan tadi. Nah, benda gas ini sebenarnya memang tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan sendiri ya, seperti udara-udara ataupun asap-asap yang selama ini kita bisa rasakan gitu. Nah, benda gas ini memiliki volume dan bentuk yang sesuai dengan wadahnya. Selain itu, sifat-sifat benda gas yang lainnya menekan ke segala arah. Terlihat pada saat saya meniup plastik ini, maka plastik ini akan mengembang seperti yang kawan-kawan lihat di depan saya ini. Nah, sifat-sifat benda gas yang lainnya yaitu terdapat di segala tempat. Kita dikelilingi oleh udara yang keberadaannya tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya apa? Salah satunya seperti kita bernafas pada saat ini. Kita bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, hal tersebut bisa juga termasuk ke dalam sifat-sifat benda gas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kawan-kawanku semua pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.